Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat asar Masjid Jami' Al-Ihsan yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, yang saya hormati dan saya cintai, kita manfaatkan waktu sejenak untuk mengaji kitab Al-Hikam, yaitu kitab yang berbicara, yang menjelaskan tentang ahwal hati, situasi hati, bagaimana membuat hati itu semakin jernih, bersih, dan ujung-ujungnya bisa liqa, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hati. Kali ini kita akan berbicara tentang buah amal, buah ibadah. Kita beramal soleh, itu buahnya apa di dunia ini? Kita beribadah, apa buahnya ibadah di dunia ini? Kalau tadi saya disampaikan oleh kitab ini, pahalanya tidak disampaikan di dunia karena tidak muat untuk menampung pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Begitu besarnya, maka tidak diberikan di dunia karena tidak sanggup menerima. Bumi tidak sanggup menerima, di mana janjinya mata saja tidak bisa melihat, kuping saja tidak bisa mendengar, lidah saja tidak merasakan. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terlalu besarnya. Maka sekarang kita akan berbicara tentang buah dari ibadah kita, buah dari amal soleh kita di dunia itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Man wajada samrata amalihi, barang siapa yang mendapatkan buah amalnya ajilan sekarang ini, fahuwa dalilun ala wujudil qabul, itu tandanya kalau ibadahnya, amalnya diterima. Nah, sekarang kita lihat, kita sudah merasakan itu belum buahnya itu? Karena buah itu sebagai bukti dalil kalau ibadah kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca penjelasannya. Samratul amal, buah amal, ya ladzidut ta'ah, lezatnya ketaatan. Kalau kita menjalankan ketaatan itu, merasakan itu sebagai sebuah kenikmatan, kelezatan, itu artinya ibadah kita, amal kita diterima. Salat, kalau kita merasakan salat itu betapa nikmatnya, betapa indahnya, betapa sejuknya, adem dalam hati, itu tandanya ibadah salat kita diterima. Wa halawatil munajat, tandanya adalah kita merasa manis ketika bisa berbisik, berbicara dengan Allah. Karena salat itu sesungguhnya adalah dialog kita, bisik-bisik kita, ucapan-ucapan kita, aduan-aduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasakan itu sebagai sesuatu yang manis, tandanya ibadah kita diterima. Wa unsul qalbi, dan hati merasa lembut, merasa sejuk, merasa begitu damai ketika bisa melakukan amal itu. Wa farqur ruhi fil musyahadati, roh kita merasa bahagia ketika seakan-akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak melihat Allah, melihat betapa karunia-Nya begitu indah, begitu banyak diberikan kepada kita. Wasirru bil mukalamah, kita merasakan
kalau kata-kata itu begitu indah dan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Setiap orang tahu mana seharusnya memperoleh tempat makan dan minum. Artinya, ketika kita sudah menikmati ibadah kita, itu kita nggak usah pusing-pusing, nggak usah mikirin. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengatur. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Wa dalil wujudi hadhihi thamrah, dalil wujudnya adanya buah ini dibuktikan an-nasyatu fin nuhudi ilaiha. Kita sesudah sholat, nanti sebelum waktunya sholat, itu kita sudah merasa digerakkan, bangkit, ingin melakukan sholat lagi. Wal iktibat asy'uru bil farh, merasa senang, bahagia. Wal mudawamati 'alaiha, dan menjaga ibadah yang kita lakukan itu kalau bisa diulang-ulang. Sama seperti orang yang menikmati indahnya berinfak, indahnya bersedekah, indahnya memberi. Maka setelah memberi, kita rasanya ingin kalau punya uang memberi, besok usaha memberi, besok usaha lagi untuk bisa memberi. Itu tanda-tanda kalau ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa zadatul nabati fiha, dan menambah-nambah, artinya mengembangkan, mesti belajar lagi. Salat saya ini kayaknya ada yang kurang, tapi masih nikmat. Bagaimana supaya lebih nikmat lagi? Ada usaha ke sana. Wa ya alamatu khulul hidayah fil qalbi, kalau kita merasakan itu artinya kita telah meraih hidayah di dalam hati kita. Maka Allah katakan, kalau sudah merasakan itu, wa yazidullahu alladzina tadau huda, orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah itu akan ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala, memperoleh hidayah lagi. Faman ra'ayna fi ziyadatil a'mal wa taraqi fil akhwal alimna annahu wajada li amali samratan. Barang siapa yang kita lihat kok amalnya bertambah-tambah, kemudian akhlaknya, tingkah lakunya makin baik, alimna annahu wajada li amalihi samratan. Kita tahu berarti itu amal ibadahnya ada buahnya. Faya bisyaratun lahu, dan itu tanda kegembiraan diterimanya amal ibadahnya. Jamaah sindirakallah, ada kata Syekh Ar-Razuq yang menyatakan al-haya'ut thayyibah, itu tanda kalau amal ibadah kita diterima, hidupnya indah. Yang kedua, wa nufudul kalimah, dan semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah, semakin banyak ingin berdialog, ingin munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wantifa'ul khuzni wal farah bil minnah, dan dia terhimpun, terbebas dari rasa sedih, digantikan rasa senang. Apa dalilnya? Kalau orang ibadah ada buahnya, hidup indah. Allah berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanukhrijannahu hayatan thayyibah. Surat An-Nahl. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka aku akan berikan kehidupan yang indah. Itu dalilnya. Yang kedua,
Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ard. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dari kamu dan orang-orang yang beramal soleh akan dijadikan hidupnya bebas, merdeka, menjadi khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ketika kita terbebas dari rasa sedih dan digantikan dengan rasa senang, Allah berfirman, wa qalil alhamdulillahilladzi adhaba annal khazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kami rasa gelisah. Jadi perasaan, lagi-lagi bapak-bapak dan saudara sekalian, itu yang kita dapatkan dari hasil atau buah dari ibadah kita. Dan ingat, perasaan yang gembira, perasaan yang senang mengantarkan kepada pikiran yang jernih, mengantarkan kepada pikiran yang terbuka, dan ketika pikiran jernih, hati terbuka, lapang, ikhlas, itu artinya yang kita pikirkan keluar akan menarik kebaikan-kebaikan masuk ke dalam diri kita. Hati kita ini berkekuatan, punya frekuensi yang tinggi. Ketika kita bersyukur, menikmati keindahan itu, maka hati ini memancarkan energi, memancarkan gelombang keluar, menarik semesta alam, dan akan kembali membawa rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta akan mengirimkan rezeki kepada kita. Bukankah kemarin saya sampaikan, ketika kita, hati kita ma'al mukawin, bersama Allah, yakunul kaunu ma'aka. Kun ma'al mukawin, yakunul kaunu ma'aka. Jadilah kamu orang yang selalu bersama yang menciptakan alam, maka alam akan selalu bersama kita. Itu artinya rezeki kita dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui alam semesta, dan itu dari tangan-tangan kasir-kasir Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.